Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive. Dan kali ini yang ada di belakang kita adalah Mitsubishi New Triton Ultimate dan Mitsubishi New Triton Exit. Dua kasta termewah daripada si Mitsubishi Triton edisi terbaru. Yang satunya yang Ultimate transmisinya otomatis, kasta termewah untuk transmisi otomatis karena memang hanya ada satu jenis Mitsubishi Triton yang otomatis, yaitu yang Ultimate, dan yang lainnya manual semua termasuk yang Exit itu. Kita akan mengulas perbandingan di antara keduanya. So, menurut kalian gimana? Nanti tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, seperti apa ulasan kita? Ikuti sampai selesai. Tapi buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas kayak gini. Jangan lupa ditekan dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial atau melalui media apapun yang kalian mau. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah, bosku. Kalau ada yang kalian tanyakan dan tambahkan atau ada saran tentang cara kita untuk menyampaikan materinya. Nah, ini adalah Mitsubishi Triton Ultimate versus Mitsubishi Triton Exit. Nah, bos, sebenarnya ada tiga. Ini Exit, ini Ultimate, ini GLS. Urut-urutannya yang paling mewah adalah yang Ultimate yang ada di tengah ini, yang warna grey. Lalu kemudian Exit yang warna hitam, lalu kemudian GLS, dan di bawahnya satu lagi, ada yang HDX. HDX-nya moncongnya kayak sana, warna black Dove, tapi bodinya nggak sewarna dengan moncongnya. Itu yang HDX pasti kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali ke tema. Kita bakal ngebandingin antara kedua mobil ini, kedua kasta teratas daripada si Mitsubishi Triton, apalagi kalau bukan Mitsubishi Triton yang Exit dengan Mitsubishi Triton yang Ultimate. Nah, seperti apa? Ikuti ulasan kita sampai selesai, bosku, karena ini tentu akan menarik buat kalian yang menginginkan salah satu di antara kedua mobil ini. Untuk harganya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi. By the way, karena di masing-masing daerah beda harganya, di setiap bulan akan ada akan ada kenaikan harga kemungkinan. So, kita tidak sebutin harganya bukan berarti kita tidak transparan, tapi lebih baik kalau misalkan mengkomunikasikan harga dengan menghubungi kontak kita di deskripsi, menghubungi kontak kita di deskripsi atau di layar video ini. Kita lihat di bagian depannya. Untuk bagian depannya, it's okay, ini beda warna hitam dengan warna grey. Nah, untuk bagian depannya, hal beda yang paling pertama adalah di bagian sensor. Untuk yang Ultimate ini, bagian depannya udah dilengkapi dengan 4 sensor bagian depan. It's okay, nggak ada kamera depannya, nggak kayak Pajero kasta teratas itu ada kamera depannya. Untuk yang Exit nggak perlu sensor depan, cukup sensor belakang aja. Secara tidak langsung, itu artinya drivernya si Exit ini lebih jago daripada drivernya si Ultimate ini. Ultimate nggak perlu, Exit nggak perlu sensor-sensoran. Ultimate ada masih. Ya, tapi itu salah satu pandangan subjektif ya. Kalian pasti beda-beda juga untuk menanggapinya. Nah, di bagian depannya grillnya sama-sama warna hitam karena memang update terbaru daripada Triton pada saat dia berubah jadi Euro 4 adalah grillnya dibikin jadi warna hitam kayak gini. Sama seperti yang ada di Ultimate dibikin warna hitam juga. Untuk lampu depannya, kita lihat detailnya. Lampu depannya udah pakai Pro-G, sama ini juga udah pakai Pro-G ya. Untuk backgroundnya bagian dalam, alis yang ada di bawah sini nih, bukan alis ya, apa sih? Eyeliner. Asik. Aduh, nggak pro saya soal dandan-dandanan ya. Jadi di sini warna hitam, terus ada aksen warna chrome lagi di bagian bawahnya, sama persis yang ada di sini, warna hitam dan ada aksen warna chrome lagi yang ada di bawahnya, ya kan? Terus ada LED DRL-nya atau positioning lamp-nya di bagian sini sama. Nah, di sini juga ada. Nah, terus ini grillnya warna hitam black glossy memanjang nyampe ke bagian dalam. Jadi seolah-olah integrated dengan bagian dalam lampu, padahal ini partnya terpisah. Sama seperti yang ada di sini. Nah, ini seolah-olah integrated juga masuk ke dalam, tapi di sini partnya terpisah, bos. Nggak nyambung masuk ke dalam. Nah, itu. Jadi sama. Terus di bagian bawah sini, yang jelas di housing lampunya bedanya di sini ada tonjolan sensor bagian depannya. Lalu di sini nggak ada tonjolan sensor bagian depannya. Tapi untuk lampunya, lampu sennya yang bagian atas ini masih pakai bohlam warna kuning. Yang ini juga sama, lampu sensornya, lampu sennya bagian atas bohlam warna kuning. Fog lamp yang ada di bawah dia pakai bohlam juga dengan reflektor. Sama seperti yang ada di sini, bohlam dengan reflektor juga. Nggak ada perbedaan di antara keduanya selain sensor-sensor. Front undergarnish full black, sama seperti yang ada di sini, full black juga. Cuman kalau disuruh bandingkan, bos, kalian lebih suka yang warna hitam ini atau yang warna grey ini? Kalau saya lebih suka yang warna hitam ini. Waduh, menangnya di mana-mana, bos. Paling garang memang kalau misalkan mobil itu warna hitam, apalagi mobil double cabin yang dikenal sebagai mobil laki banget ini.
Apalagi yang warna hitam ini, transmisi manual. Saya termasuk salah satu pecinta 3 pedal, bos. Real man use 3 pedals. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi, gimana ya? Gimana ngebela yang Matic ya? Tapi yang paling nyaman pasti yang Matic. Ya udah, kayak itulah. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, bos. Nggak usah ragu-ragu dan malu-malu berpendapat. Nah, terus kita ke bagian samping. Velgnya beda loh ya. Velgnya beda antara yang Ultimate dengan yang Exit. Bentukan velgnya beda. Nah, ini kelihatan ya. Jadi di sini tutupnya itu kayak unik. Yang ini agak beda lagi nih. Ya nggak? Beda nggak? Nah, beda, bos. Termasuk untuk kembangan velgnya kurang lebih sama sih ya untuk kembangan velgnya. Cuma di finishing bagian ininya aja yang beda ya. Nah, di bagian tengahnya aja kelihatan yang beda. Oh, beda juga di bagian sini. Ini ada lekukan kayak giniannya. Jadi antara Ultimate dengan Exit yang ada di sini tuh beda dari sisi velgnya juga. Nah, untuk bannya pakai Dunlop AT20, ini pakai Toyo A28 Open Country. Nah, untuk bannya ini ukuran 265 per 60 ring 18. Ringnya Pajero dia punya nih. Waduh, ini sepertinya masih ring 17, bener. 245 per 65 ring 17. Secara ground clearance harusnya ini lebih tinggi daripada si Exit. Harusnya. Nah, itu untuk dari sisi ban. Rem depannya sama-sama cakram pastinya. Sama-sama udah pakai cakram. Terus kita ke bagian belakang. Samping, sorry. Ini pakai footstep full black. Nyampe ke belakang. Ini sama persis. Full black nyampe ke belakang. Housing spionnya atau cover spionnya pakai yang warna hitam. Black glossy, sama. Dengan lampu sen yang disematkan di ujungnya, sama juga. Lalu kemudian handle pintu dibuat dengan warna hitam juga. Nggak sewarna dengan body, tapi warna hitam. Sama, ini sewarna dengan body otomatis karena warna bodinya hitam. Line beltnya atau garis jendelanya pakai black dove sama. Terus di bagian belakang juga sama. Ban belakangnya ukurannya beda pastinya. Sama-sama menggunakan rem cakram. Rem tromol. Dan sama-sama pakai per daun. Nah, itu dari sisi samping. Dari sisi belakang nih. Dari sisi belakang ya. Hitam memang lebih garang. Tapi ini memang kelihatan lebih mewah ya. Aha. Oke, kita balik lagi. Sama-sama pakai Mavic Clean Diesel untuk mesinnya 4N15 sama seperti yang dipakai di Pajero Sport. Lalu kemudian emblemnya pasti di sini tulisannya Exit warna hitam. Kalau ini tulisannya Ultimate dibuat dengan warna merah. Jadi kelihatan kayak lebih sporty yang warna merah, bos. Lebih menyala, lebih garang. Di bagian belakang sayangnya ternyata si Exit ini belum dapat sensor parkir belakang. Aduh. Sayang kali, tapi udah ada kamera mundur ya, bos. Jadi udahlah, memang yang pakai Exit itu selalu orang yang pro. High mount stop lamp atau brake lamp itu ada di bagian sini juga. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada logo Mitsubishi. Ini handle pintunya dibuat dengan warna hitam juga, black glossy. Ada hook-hooknya juga untuk bagian baknya dan bagian lampu belakangnya. Ini pakai bohlam. Lampu sennya, lampu mundur pakai bohlam, dan di sini ada positioning lampnya. Nah, sekarang kita ke Ultimate, sama untuk lampunya, positioning lamp atau DRL LED, lalu kemudian di bagian lampu sennya bohlam, lampu mundurnya bohlam, ada reflektor, tapi ini pakai sensor parkir. Jadi benar-benar dimanjakan untuk kalian yang pengguna Triton Ultimate. Ada kamera mundur plus sensor parkir, udah surga banget. Kalau masih kayak gini, udah komplit kayak gini, kalian masih nubruk pada saat kalian parkir mobil ini, waduh, pertanyaan besar. Bagian sini ada hooknya juga, di bagian situ juga ada hooknya. Nah, di bagian belakang sama-sama udah pakai pagar untuk protektor ke bagian belakangnya. Nah, kita ke bagian dalam, kita mulai dari yang Exit dulu. Baris kedua, kita pelan-pelan aja bukanya. Nah, kayak gitu. Trim pintu yang Exit di sini udah pakai kulit dengan jahitan asli, black glossy bagian sini. Bottle holder, tuas untuk buka tutup pintunya, dan untuk kunci pintunya belum dipakai chrome. Nah, untuk joknya, di sini ada hand grip untuk naik ke mobilnya di pilar B. Dan di atas ini ada pegangan pada saat kita udah di atas. Jadi jangan pegang ini pada saat naik mobil. Ini pas di atas saja. Nah, untuk joknya ini materialnya kulit dengan lubang-lubangan asli atau perforated. Dan ini kulit dengan material yang cukup nyaman juga. Di bawah karpet dasar kayak gitu. Lalu kemudian di sini ada tempat buat naruh handphone tapi nggak ada slot charging. Ada armrestnya di bagian sini tapi masih diplastikin, kita nggak bisa buka. Armrest dengan cup holder setahu saya. Nah, di bagian situ ada lampu bacanya, dan kita ke yang kasta sultannya Triton Ultimate.
Kita pelan-pelan juga bukanya. Sama di sini materialnya kulit dengan jahitan dan benang asli. Lalu kemudian bagian bawah black glossy, bagian bawah bottle holder, dan joknya sama seperti yang ada di Exit punya. Lubang-lubangan atau perforasi. Ini tembus ke dalam nggak sih? Tembus ya. Terus di bagian luarnya nggak ada lubang-lubangannya. Lalu kemudian sama di bagian tengahnya di sini ada armrest juga dan cup holder. Bagian situ ada lampu baca dan bagian sini ada hand grip untuk kita naik turun, dan sama-sama nggak ada power outlet bagian belakang. Sebenarnya ada slotnya buat power outlet. Kenapa nggak dipasangin aja? Kenapa pelit untuk charging handphone aja dipasang di baris kedua gitu kan? Ada seat back pocket sama seperti yang ada di Exit juga, dan kita ke bagian depan. Untuk bagian depan kita mulai dari Ultimate dulu yang sebelah kiri. Ultimate sebelah kiri bagian depannya di sini sama. Kulit dengan jahitan asli, lalu kemudian black glossy, bottle holder, seat back pocket, door pocket, ada karpet karetnya, buat pijakan kaki. Di bagian depan pengaturan joknya buat recline dan buat sliding aja. Jok depannya pakai yang perforator juga. Dan di bawah sini ada tuas buat slidingnya, jadi cuma ada pengaturan buat maju mundur dan buat sudut sandaran di bagian depannya. Di sini tempat penyimpanan barangnya yang soft opening, ada P3K dan APAR sebagai standar safety untuk sisi sebelah kiri, dan di bagian atas ini ada hand grip di pilar A pada saat kita pengen naik turun mobilnya. Yang ada di Exit sekarang kita tunjukin seperti apa untuk sisi sebelah kirinya. Nah, yang ada di Exit untuk sisi sebelah kiri, sama-sama udah pakai tombol lock unlock ya, karena udah pakai smart key keyless. Ini sama trim pintunya dengan yang ada di Ultimate tadi. Lalu kemudian di bagian sama soft opening, APAR dengan P3K, lalu kemudian joknya juga sama, pengaturannya juga sama. Buat reclining dengan sliding aja itu cukup oke juga. Lalu kemudian di bagian dalam sini super all wheel selectnya untuk pakai knop putar untuk pengoperasian daripada si transmisi 4x4-nya. Dan sama di sini ada hand grip juga untuk pegangan pada saat kita naik ke mobilnya. Nah, untuk di sisi driver sekarang, kita mulai dari yang Exit dulu untuk sisi driver. Nah, untuk sisi driver di sini sama pengaturan trimnya kulit dengan jahitan asli. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada tombol power window ya di bagian bawah. Lalu kemudian housingnya black glossy, ada bottle holder, ada door pocket. Lalu kemudian pengaturan joknya, Exit udah pakai elektrik, bos. Nah nih sliding, depannya bisa naik turun pakai elektrik. Belakang, bisa diturunkan juga di belakang naik turun maksudnya. Sandarannya, udah elektrik semua, udah super nyaman pastinya untuk si mobil Exit ini, Triton Exit. Di bagian sini ada pengaturan untuk leveling lampu, stability control, start stop engine, pengaturan spion, dan ini audio switch. Posisi setirnya harusnya nggak lurus bannya kayak gini. Bagian dalamnya untuk cluster meternya pakai analog, untuk MID-nya udah digital, dan head unitnya udah touchscreen. AC-nya udah AC digital juga, transmisi manual dengan parking brake yang masih mekanikal. Sekarang kita intip yang Kasa Sultan. Nah, untuk Kasa Sultan sisi drivernya semewah apa sih? Ya enggak? Sama pintunya, trim pintunya sama. Sini soft, bagian bawah sini black glossy, power window, pengaturan joknya juga sama, elektrik, 8 arah. Nih, 8 arah. Nah, terus footstep-nya ini benar-benar memudahkan kita untuk naik, karena step 1 di footstep, lalu kemudian step 2 di bagian plate-nya ini, step 2 dan ke atas. Pedalnya cuma 2, ya real man use 3 pedal katanya. Tapi yang ini it's okay, 2 pedal, kita coba naik dan duduk di atas. Dan bener-bener mobil ini rasa Pajero ya, setirnya Pajero, udah pakai cruise control pula. Ada audio switch-nya lah, kemudian bagian tengahnya cluster meternya it's okay. Ini masih rasa Triton, belum rasa Pajero. Bahkan Expander Cross aja sekarang udah rasa Pajero, ini masih rasa Triton. Nggak apa-apa, mesti beda. Parking brake-nya mekanikal, dan ini memang ciri khas. Gurih aja rasanya kalau misalkan parking brake itu masih mekanikal. Dan di bagian bawah sini, ini asbak, terus ada satu lagi bottle holder. Komplitnya mobil ini karena dia udah pakai mode berkendara, lalu kemudian hill descent control, lalu kemudian di sini 2H, 4H, 4L dan 4LLC. Jadi ada 4 setidaknya pengaturan untuk mode penggerak 4x4-nya.
transmisi otomatis dengan Triptonic, jadi bisa rasain mode manual juga. Untuk blind spot warning ada di sini sensornya, dan ada power outlet. Di bawah sini ada lighter juga, dan di sini ada buat tempat penyimpanan handphone. Di atas sini head unitnya touchscreen, AC-nya udah digital, dan udah pakai kamera mundur yang bisa dilihat dari sini. Dan ini lampu bacanya, mantap semua. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang mobil ini. Semoga ini bermanfaat, dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.